Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah hasil riset berupa riset studi kelayakan bisnis pada BQ Frozen Food Store di Ciledug, Kota Tangerang. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan, nama saya Widiawati, NIM 64 19 15 04. Lalu ada rekan saya, ada Dina Mila, Cindy Aprilia, Mita Syafitri, dan Munaro. Pembahasan yang pertama yaitu profil BQ Store Frozen Food. Pemilik dari BQ Frozen Food yaitu Anita Soraya. Model bisnis yang dikembangkan berupa UMKM yang berada di Jalan Haji Gedat nomor 42 RT 2 RW 6 Kelurahan Peninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya berupa visi dan misi dari BQ Store. Visi yang pertama menjadikan produk BQ Store sebagai makanan beku yang diterima oleh masyarakat. Lalu ada misi yang pertama, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang unggul. Lalu yang kedua, menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Ketiga, menjaga kesehatan dan standar yang berkelas dalam pengelolaan makanan. Lalu yang keempat, kreatif dan inovatif dalam berbagai jenis, rasa, dan aneka olahan makanan beku. Lalu ada struktur organisasi BQ Frozen Food. Yang pertama itu ada pemilik sekaligus manajer bernama Anita Soraya, lalu di bawahnya ada karyawan bernama Fajar Agung. Selanjutnya yaitu produk usaha yang diperjualkan oleh BQ Store. Yang pertama adalah jenis olahan dari sosis, nugget, bakso, dan olahan makanan beku lainnya seperti gambar di atas. Ada sosis, kentang, nugget. Lalu selanjutnya yaitu aspek-aspek yang dibahas dalam BQ Store Frozen Food. Yang pertama itu ada aspek legalitas, meliputi perizinan store yang harus dimiliki, di mana BQ Frozen Food Store memiliki izin resmi terkait izin pendirian dan operasional usaha. Izin yang terkait yaitu izin usaha mikro kecil atau UMKM. Lalu ada aspek pasar dan pemasaran. Dari strategi pemasaran, yang pertama ada geografi. Bisnis BQ Frozen Food berlokasi di sekitar pemukiman warga dan berada di sekitar tempat yang strategis serta mudah dijangkau oleh siapapun. Lalu ada demografi. BQ Frozen Food dikonsumsi dan diperjualkan oleh segala kalangan, baik pedagang maupun konsumsi pribadi. Lalu ada promosi. BQ Frozen Food mempromosikan produknya melalui e-commerce dan promosi mulut ke mulut atau berdasarkan pengalaman dari orang ke orang. Adapun yang kedua yaitu strategi pasar. BQ Frozen Food berada di lokasi yang strategis di antara perumahan warga, dan begitu semua kalangan dapat mengunjungi, baik dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Bahkan dari strategi pasar pun, baik konsumsi pribadi ataupun para usaha dapat membeli, yaitu ada strategi bauran pemasaran untuk produk berupa berbagai macam makanan beku mulai dari nugget, sosis, bakso, kentang, tempura, daging, dan lain-lainnya. Untuk harga, tiap produk memiliki harga yang berbeda-beda, berkisar dari harga Rp20.000 hingga Rp16.000. Hingga Rp100.000. Lalu ada lokasi place. Lokasi BQ Store berada di Ciledug, Kota Tangerang.
Selanjutnya untuk aspek manajemen dan SDM, dipersilakan kepada anggota selanjutnya. Adapun aspek manajemen dan SDM. Aspek manajemen, pertama, pemilik usaha yang merangkap peran manajer, bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang terjadi pada bisnisnya, mengelola bisnisnya agar terus berjalan tanpa hambatan. Kedua, ada karyawan bagian gudang, bertanggung jawab dalam melakukan pengecekan produk di gudang, melakukan persiapan untuk penyimpanan dan pengiriman barang, menuliskan laporan aktivitas barang. Yang ketiga, ada karyawan bagian kasir, melakukan proses transaksi pelayanan jual-beli, serta melakukan proses packing produk, memberikan informasi mengenai suatu produk pada konsumen, menjalankan proses penjualan dan pembayaran, melakukan pencatatan atas semua transaksi. Lalu ada aspek SDM. Pada BQU Frozen Food Store, ada 3 orang yang berperan sebagai sumber daya manusia yang masing-masing memiliki tugas sesuai dengan bidangnya. Ada yang berada pada bidang pemasaran, pergudangan, dan administrasi. Yang pertama, SDM pada bidang pemasaran. Peran perlu menganalisis target dan keinginan konsumen, strategi pemasaran yang baik, dan mampu berkomunikasi dengan para pelanggan. Kedua, ada SDM pada bidang pergudangan. Karyawan akan melakukan penataan barang dengan berdasarkan karakteristiknya, mencatat barang masuk dan keluar, serta penyimpanan dan pengiriman barang. Ketiga, ada SDM pada bidang administrasi. Karyawan perlu memiliki keahlian dalam mengaplikasikan komputer untuk membuat laporan keuangan. Lalu ada aspek teknik dan teknologi. Luas produksi yang bisa didapatkan dari usaha makanan beku mencapai 200 bungkus per harinya. Teknologi yang dipakai BQU Frozen Food adalah penggunaan freezer sebagai tempat penyimpanan utama bagi makanan. Produk akan terjamin kesegarannya dan dapat digunakan selama jangka waktu 3 bulan, dengan kondisi barang masih berada di lemari pendingin dan segel belum dibuka. Selain penggunaan teknologi listrik, bisnis BQU Frozen Food juga mulai merambah ke dunia belanja online atau menggunakan platform layanan pesan antar sebagai perantara yang menghubungkan penjual dan pembeli. Selanjutnya aspek finansial. Aspek finansial yang pertama yaitu ada sumber pendanaan yang mana berasal dari modal sendiri, yaitu modal awalnya 147 juta. Modal tambahannya tidak ada, pinjamannya juga tidak ada, sehingga jumlahnya itu menjadi 147 juta. Yang kedua, analisis pengeluaran investasi awal. Untuk kategori aktiva tetap, ada kulkas 5, 22 juta, freezer 5, 25 juta, sehingga total biaya aktiva tetapnya itu 47 juta. Untuk kategori B, biaya operasional terdiri dari upah karyawan 1.700.000, biaya listriknya 1 juta, airnya 30.000, sewa tempatnya 20 juta, wifi-nya 180.000, biaya sampahnya 30.000, pajaknya 500.000. Sehingga total biaya operasionalnya itu 23.440.000. Untuk kategori C, modal kerja ada biaya bahan baku 70 juta, sehingga modal kerjanya itu totalnya 70 juta. Kemudian untuk total keseluruhannya itu ada 147.440.000. Ketiga, ada perhitungan laba rugi, ada pendapatan usahanya 100 juta, sehingga jumlah pendapatannya itu tetap 100 juta juga. Untuk biaya-biayanya itu ada biaya listrik 1 juta, biaya sampah 30.000, biaya sewa tempatnya 20 juta, biaya gajinya 1.700.000, biaya air 30.000, biaya wifi 180.000, biaya pajak 500.000, sehingga jumlah biayanya itu 23.440.000. Laba bersihnya jumlah pendapatan ditambah dengan jumlah biaya sehingga hasilnya 123.440.000. Yang keempat, arus kas masuk. Sebelumnya kita cari dulu penyusutannya menggunakan rumus investasi dibagi dengan umur ekonomis. Investasinya itu 47 juta dibagi dengan umur ekonomisnya 4 tahun, maka hasilnya 11.750.000. Kemudian untuk perhitungannya ada pendapatan 100 juta, biaya yang keluar ada total biayanya 23.440.000, kemudian ada penyusutannya 11.750.000, sehingga total biaya yang keluar itu 35.190.000.
Kemudian laba sebelum pajak EBT itu pendapatan dikurang dengan biaya yang keluar. Jadi totalnya itu 64.810.000. Kemudian ada pajak 500.000. Laba setelah pajak EAT itu laba sebelum pajak dikurang dengan pajaknya, maka hasilnya 64.310.000. Kemudian untuk mencari aliran kas masuk bersih, rumusnya EAT ditambah dengan penyusutan, yaitu 64.301.000 ditambah dengan 11.750.000. Maka hasil yang didapat 76.060.000. Yang kelima ada payback period atau PP, diketahui jumlah modalnya itu 147 juta. Kemudian ada arus kas masuknya 76.060.000. Untuk perhitungan payback periodnya menggunakan rumus jumlah modal dibagi arus kas masuk dikali dengan 12 bulan. Maka didapat jumlah modalnya itu 147 juta dibagi dengan arus kas masuknya 76.060.000 dikali 12 bulan, maka hasilnya 22,8 bulan atau sama dengan 1,9 tahun apabila dibulatkan menjadi 2 tahun. Jadi BQ Frozen Food Store ini dinilai layak dalam menjalankan usahanya karena jangka waktu pengembalian modal usahanya itu masih di bawah 2 tahun, masih di bawah 4 tahun, yaitu selama 2 tahun. Yang keenam ada average of return ARR. Diketahui EAT-nya itu 64.310.000, kemudian ada rata-rata investasinya 47 juta dibagi 2, maka hasilnya 23.500.000. Untuk perhitungan average rate of return ini, EAT dibagi dengan rata-rata investasinya, maka 64.310.000 dibagi 23.500.000, maka didapat hasilnya 2,7% atau dibulatkan menjadi 3%. Jadi berdasarkan hasil perhitungan ARR ini, maka tingkat pengambilan pada BQ Frozen Food Store sebesar 3% dikatakan layak. Yang ketujuh ada net present value atau NPV. Presentnya itu 76.060.000. PVIV-nya tidak ada. PV of presentnya ini 76.060.000. Maka total yang didapat itu tetap 76.060.000. Kemudian ada initial cash flow-nya 47 juta. Maka untuk NPV ini total dikurang dengan initial cash flow-nya didapat hasilnya 29.060.000. Hasil dari NPV menunjukkan 29.060.000 yang berarti NPV ini lebih dari 0. Maka artinya BQ Frozen Food Store layak untuk dijalankan usahanya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh anggota yang lain. Selanjutnya, aspek ekonomi dan sosial. Berdirinya usaha BQ Frozen Food Store ini membawa dampak secara khusus terhadap struktur ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar. Faktor yang menjadi tolak ukur adalah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar serta peningkatan pendapatan. Berdirinya usaha BQ Frozen Food Store membuka peluang untuk menyerap tenaga kerja langsung di sekitar lokasi. Selain itu, juga meningkatkan kreativitas anak muda untuk menjadi wirausaha muda. Hal tersebut dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi masalah keterbatasan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan BQ Frozen Food Store tidak membuang atau menghasilkan limbah yang merusak lingkungan. Bentuk limbah atau sampah yang dihasilkan berupa bekas bungkus produk, kardus, atau plastik pembungkus bisa dibuang ke tempat sampah biasa, sehingga dapat dikatakan pendirian usaha tersebut jika dilihat dari aspek lingkungan sangat layak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy, kepadanya kami persilakan. Selanjutnya ada kesimpulan. Pertama, berdasarkan aspek legalitas, BQU Frozen Food Store sudah layak karena usaha ini sudah memiliki dokumen dan surat berharga dalam usahanya, yaitu Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Kedua, berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, BQU Frozen Food Store sudah layak dan berada dalam kategori yang sangat baik. Ketiga, berdasarkan aspek manajemen dan SDM, BQU Frozen Food Store
sudah layak dilakukan perhitungan menggunakan payback period, PP atau PP, average rate of return, ERR, dan net present value, NPV. Diketahui bahwa BQU Frozen Food Store layak untuk dijalankan. Kelima, ada berdasarkan aspek ekonomi dan sosial. BQU Frozen Food Store sudah layak karena BQU Frozen Food Store cukup membantu masyarakat di lingkungan sekitar untuk mendapatkan kesempatan kerja. Lalu yang terakhir ada berdasarkan aspek lingkungan hidup. BQU Frozen Food Store sudah layak karena BQU Frozen Food Store sangat memperhatikan lingkungannya. Bagi mereka, kebersihan lingkungan merupakan kehidupan bagi mereka. Karena jika lingkungan usaha bersih, maka segala kegiatan pada usaha akan berjalan dengan lancar. Dari seluruh aspek finansial dan non-finansial dalam studi kelayakan bisnis pada BQU Frozen Food Store ini sudah layak untuk dilanjutkan dan dikembangkan. Selanjutnya ada potensi usaha. Yang terakhir yaitu potensi usaha. Peluang untuk berbisnis frozen food berpotensi sangat menjanjikan dan menguntungkan. Hal ini dikarenakan banyaknya jenis olahan frozen food yang dapat ditemukan di pasaran. Tidak hanya itu, frozen food juga bisa disimpan dengan jangka waktu yang lama serta tidak mudah basi jika disimpan dalam keadaan beku. Kebiasaan masyarakat kota yang sibuk dengan pekerjaan menjadikan olahan frozen food sering dijadikan alternatif makanan untuk keluarga di rumah. Biasanya frozen food dipilih karena praktis serta tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyajikannya. Selain itu, harga yang cukup terjangkau untuk masyarakat menengah menjadikan frozen food ini lebih digemari. Tidak menutup kemungkinan bahwa tren makanan frozen food ini tidak akan luntur karena perkembangan zaman yang mengharuskan manusia bekerja dengan cepat.